Djibouti merupakan negara kecil yang berlokasi strategis di pantai timur Laut Tanduk Afrika. Djibouti terletak di Selat Bab el-Mandeb, yang berada di sebelah timur dan memisahkan Laut Merah dari Teluk Aden. Dengan luas wilayahnya adalah 23.200 km persegi, atau hanya sedikit lebih besar dari luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Negara ini terletak di sebelah timur Laut Ethiopia. Negara ini dahulu dikenal sebagai Somaliland Prancis pada tahun 1896 sampai 1967 dan teritori Afar dan Issa Prancis pada tahun 1967 sampai 1977. Negara ini mengambil Djibouti sebagai namanya ketika memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada 27 Juni 1977. Ibu kota Djibouti adalah kota Djibouti, dibangun di atas terumbu karang yang menjorok ke pintu masuk selatan teluk. Kota besar lainnya, yakni Oboch, Tajoura, Ali Sabiah, dan Arta. Negara itu memungkiri kepentingan regional dan geopolitiknya. Ibu kotanya adalah situs pelabuhan laut modern yang melayani lalu lintas Samudra Hindia dan Laut Merah serta menampung pangkalan Angkatan Laut Prancis. Negara ini terdiri dari 90% tanah gurun yang salah satunya adalah Gurun Danakil. Gurun ini adalah salah satu tempat terendah dan terpanas di bumi. Akibatnya, negara ini memiliki iklim yang panas dan kering. Suhu secara teratur naik di atas 40 derajat Celcius selama bulan-bulan yang menyebabkan musim panas dan membuat tanahnya menjadi gersang. Namun, terlepas dari hal tersebut, menariknya, lebih dari 90% penduduknya yang berjumlah kurang lebih 900.000 orang di negara tersebut beragama Islam. Pemerintah Djibouti menetapkan hari Jumat sebagai hari libur agar masyarakatnya fokus beribadah sholat Jumat. Sehingga, pada hari Jumat aktivitas penduduk Djibouti di luar rumahnya baru dimulai setelah jam 4 sore. Berdasarkan kriteria linguistik, dua kelompok etnis terbesar adalah Somalia dan Afar. Orang Afar atau Danakil yang berbicara bahasa yang membentuk rangkaian dialek dengan Saho. Saho Afar biasanya diklasifikasikan sebagai bahasa Kushitik Timur dari film bahasa Afro-Asia. Suku Afar tinggal di daerah berpenduduk jarang di sebelah barat dan utara Teluk Tajoura. Orang Somalia yang ikut berbicara bahasa Kushitik Timur terkonsentrasi di ibu kota dan bagian tenggara negara itu. Identitas sosial mereka ditentukan keanggotaan klan keluarga. Negara ini mengakui dua bahasa resmi, yakni bahasa Prancis dan Arab. Namun, Somalia adalah bahasa yang paling banyak digunakan, meskipun jarang ditulis dan tidak diajarkan di sekolah. Penggunaan Afar sebagian besar terbatas pada daerah Afar. Banyak orang Djibouti multibahasa. Kefasihan berbahasa Prancis sangat penting bagi mereka yang memiliki aspirasi politik. Bahasa Prancis adalah sarana pengajaran di sekolah dasar dan menengah, meskipun bahasa Arab juga diajarkan sebagai bahasa pertama di kedua tingkat tersebut. Bendera nasional Djibouti memiliki dua warna horizontal dengan garis-garis biru muda dan hijau muda yang sama dengan segitiga putih sama sisi di bagian kiri. Djibouti adalah negara multietnis sehingga benderanya mewakili kedua kelompok etnis. Warna hijau mewakili orang-orang Afar sebagai simbol kemakmuran. Warna biru muda melambangkan orang Issa dan melambangkan laut dan langit. Bendera tersebut diresmikan 27 Juni 1977 ketika Djibouti mencapai kemerdekaannya.
Satu hal lain yang menarik dari negara tersebut adalah penduduknya menyukai produk sarung dari Indonesia. Di mana pengusaha dagang Djibouti datang ke Indonesia, hal pertama yang dicari adalah produk sarung. Hal tersebutlah yang membuat ekspor sarung Indonesia ke Djibouti cukup tinggi.